Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu hebat yang sangat saya hormati. Mohon maaf mengganggu waktu dan kesibukan Bapak Ibu semua. Ya, izinkan saya menyampaikan ilmu ataupun pengetahuan yang saya peroleh, yaitu tentang budaya positif. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak Ibu semua telah memenuhi undangan saya. Ini semata-mata bukan hanya untuk pribadi saya, tapi juga nanti untuk kondusivitas sekolah kita ya, karena budaya positif itu nanti kalau benar-benar diterapkan dan bisa dijiwai oleh semua warga sekolah, maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang diinginkan oleh semuanya, yaitu apa? Sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Itu Bapak Ibu tujuannya ya. Jadi nanti pada hari ini atau siang ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Di slide saya paparkan, saya tampilkan contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Ini yang pertama, saya motret ketika pagi hari sekitar jam 6:30. Alhamdulillah murid kita sudah banyak yang datang 6:30. Itu kan sudah sangat positif budaya anak kita itu. Mereka sadar betul bahwa kalau sekolah mulai masuk jam 7, maka mereka harus datang sebelum jam 7. Selanjutnya, sekolah kita juga sudah membudayakan 5S ternyata. Ini fotonya Bapak Ibu, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ya, ini diwakili dengan gambar ketika kita selaku guru menyambut siswa di gerbang di pagi hari. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah contoh proses pembelajaran di kelas. Ini saya ambil ketika Pak Dri lagi mengajar. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Tripendra itu sudah menuju ke pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Bukan hanya guru ceramah, tapi anak diskusi, presentasi, dan lain-lain. Ini adalah gambar ketika kelompok itu sedang presentasi hasil diskusi kelompok. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini Bapak Ibu, zaman sekarang paradigma kita sebagai guru semuanya harus kesini Bapak Ibu, berpihak pada murid, karena kita yang misalnya yang ASN digaji pemerintah, diberi tunjangan, cuma satu tujuannya Pak, membentuk murid, mendidik murid. Atau teman-teman yang honorer juga sama, atau teman-teman yang ketausaha juga sama, melayani murid semuanya. Jadi fokus kita dalam bekerja di sekolah ini adalah pada murid semua Bapak Ibu. Nah, baik, hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, tapi dalam kebaikan ya, kritisnya ya, terus penuh hormat, dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi murid kita itu. Nah, memang kalau kita bandingkan, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, memang belum bisa memenuhi ini semua. Tapi ini terus terang butuh perjuangan, berusaha, sehingga nanti betul-betul apa yang dikatakan budaya positif dapat diterapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Artinya manusia itu berbuat sesuatu itu dia punya motivasi apa, punya keinginan apa, punya niat apa gitu ya. Yang pertama ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pribadi terus terang
pribadi. Terkadang masih ada di tahapan ini. Misalnya apa? Ya, betul Bu Reti. Kalau saya pribadi ya, kalau hadir sebelum jam 7 sudah bukan lagi ke sini gitu. Karena kita sadar bahwa anak kita sudah menunggu jam 7 itu. Nah, tapi yang jam 14.30 itu saya masih ke sini. Terus terang, masih ke sini. Gitu. Ya artinya kalau memang di sini sudah tidak ada pekerjaan, murid sudah pulang, kita ngapain sih? Kan gitu ceritanya. Tapi karena kewajiban dan menghindari hukuman, kan kalau yang sering pulang cepat kan dipanggil, gitu. Maka kita melakukan yang ini. Gitu. Makanya kan di sini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Ya, mungkin teman-teman juga sama, misalnya terlambat, pulang cepat, mungkin akan dibina oleh atasnya. Ya, gitu. Ini masuk ke sini. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini tuh masih belum bagus katanya. Karena apa? Masih masuk dalam kategori motivasi eksternal. Motivasi yang dari luar, terpaksa kita melakukannya gitu. Kalau bisa mah yang ketiga yang beri itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dulu sekolah ini kan pernah yang rajin diberi sarung. Gitu. So dapat, gitu ya. Gitu ya. Jangan-jangan nanti klaso, rajin itu gara-gara kalian sarung. Gitu ya. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sampai kalian iri, terus yang majalah besok sekali sarung, ya nggak benar juga karena motivasi dapat hadiah atau imbalan. Gitu. Nah ini penerapannya Bapak Ibu ke murid kita. Ya ini juga merupakan apa ya? Warning bumerang. Kita memberikan hadiah pada anak yang berprestasi, jangan-jangan anaknya hanya ingin hadiah saja gitu. Ketika semester depan wali kelas tidak siapkan hadiah, malah dia akan down. Jangan-jangan seperti itu. Jadi menurut teori bahwa yang kedua juga masih kurang bagus dan masuk dalam motivasi eksternal. Jadi semangatnya dari luar, bukan dari diri pribadi. Nah, yang ketiga yang paling bagus dan harapan kita semua bahwa untuk menghargai diri sendiri, motivasinya dari dalam, dari hati kita gitu, dari dalam. Misalnya mohon maaf, misalnya ketika ada jadwal nomor 16 kalau nggak salah 16 jadwal misalnya sampai diurak-urak oleh kepala sekolah itu masih eksternal berarti belum kesini berarti. Nah, mari kita coba Bapak Ibu ya menyesuaikan supaya kesini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Tidak mengharapkan imbalan, tidak juga nanti akan mendapat teguran dari diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud motivasi eksternal, datang dari diri kita, dan nanti tujuannya adalah membuat kita menjadi disiplin Bapak Ibu. Barangkali sampai sini dulu ada yang perlu ditanyakan atau dibahas Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Ya silakan Pak So. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak So, Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, antara motivasi itu ada hukuman. Dan kalau hukuman ada lagi lawan katanya pembiaran. Kalau kita tidak menghukum atau melakukan tindakan hukuman, itu membuat anak tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau kita tidak melakukan hukuman tadi, akan kita melakukan pembiaran, mereka akan lebih dari yang dikerjakannya atau akan ditiru oleh yang lain. Terima kasih. Bagaimana solusinya? Baik, terima kasih Pak So atas pertanyaannya. Tapi sebetulnya Pak So terlalu prematur. Nanti tentang teori hukuman setelah ini. Setelah ini nanti kita diskusi tentang teori hukuman, pembiaran dan penghargaan. Ya Pak ya, sabar ya Pak ya, ini baru awal dulu.
Barangkali yang lain ada pertanyaan tentang teori motivasi perilaku manusia. Oke, Tri, anggapan diri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menumbuhkan kesadaran dari murid untuk motivasi itu memang datang dari diri pribadi masing-masing, bukan dari katakanlah dari eksternal. Bagaimana memunculkan motivasi internal dari diri murid itu sendiri? Kira-kira barangkali ada tips atau trik sehingga bisa kita sampaikan ke murid-murid kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Patri. Ini juga sebenarnya nanti ada penjelasannya, Patri. Jadi memang paling susah sih untuk menentukan motivasi dari diri. Nah, tapi kalau saya perhatikan ya, khusus Patri itu kayak mujizat ya Bapak Ibu. Anak tadi sudah belajar teori tentang pembelajaran emosi dan sosial. Tapi nggak apa-apa, Patri, kita sharing diskusi sini ya. Tapi Patri, mohon maaf, nanti kita diskusi di materi selanjutnya, Patri ya. Ini kita jelaskan materi selanjutnya. Ini baru awal dulu Bapak Ibu. Oke, lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif yang pertama perlu kita ketahui bahwa ada perubahan paradigma belajar, khususnya karena mulai penerapan kurikulum merdeka. Nanti seperti apa perubahan paradigmanya kita akan diskusikan. Yang kedua akan juga didiskusikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus tadi kebutuhan dasar manusia kenapa berbuat begini, ya. Terus motivasi perilaku manusia. Ada juga posisi kontrol guru. Nanti Pak Aso kesini masuk pertanyaannya. Terus nanti ini yang saya harapkan diterapkan di kita semua, Bapak Ibu wali kelas, kita buat keyakinan kelas. Dan terakhir cara menangani anak itu sehingga timbul motivasi intrinsik itu, Patri. Tadi kita gunakan ini. Jadi paling akhir materinya Patri ya. Sabar ya. Inilah rangkaian isi dari budaya positif Bapak Ibu. Next selanjutnya. Nah, saya ingin minta pendapat Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Bebas. Bapak Ibu bebas. Dari 4 kalimat ini atau 4 peristiwa itu ya. Yang pertama, memberi hukuman pada murid akan membuat murid menjadi sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang pertama. Yang kedua, memberikan hadiah atau reward, misalnya wali kelas memberikan reward ketika bagi raport yang dapat ranking gitu ya, dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Selanjutnya, hukuman fisik sudah tidak relevan dengan paradigma pendidikan saat ini. Bapak Ibu setuju tidak? Yang keempat, murid disiplin hadir di sekolah karena adanya peraturan atau tata tertib sekolah. Nanti saya mohon 4 orang rekan untuk berpendapat. Untuk kalimat yang pertama, punten Bapak Ibu yang bersedia. Coba tidak? Pak Samsudin, maka ini sebentar waktunya Pak. Iya Bapak sudah Pak tidak? Lalu kira-kira alasannya apa? Memberi hukuman pada murid. Iya. Akan membuat murid menjadi sadar dan tidak setuju. Tidak setuju, alasannya apa saya? Alasannya karena hukuman itu bisa membekas, gitu, bisa membekas pada murid, bisa juga menjadi perilaku atau juga bisa muridnya menjadi tidak menghiraukan belum memberi hukuman. Mungkin yang perlu dilakukan bukan hukumannya gitu
tetapi menyandarkan dirinya, yaitu mungkin kita perlu apa ya, perlu morak juga gitu. Kalau langsung kita dengan cara yang hukuman itu, kalau tidak ada dari dirinya kesadaran yang belum ada, mungkin ya akan mengulangi lagi. Jadi ya menurut saya bukan hukuman, tetapi kesadaran pada dirinya. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah memberi motivasi atau juga bertanya motivasi dia belajar dalam kemauan dia belajar, atau juga gangguan apa yang ada dalam dirinya sehingga melakukan seperti itu. Mungkin yang perlu dilakukan itu kesadaran tapi bukan hukuman. Menurut saya itu. Mohon aplaus buat Pak Samsudin. Pak Samsudin menyatakan tidak setuju, Bapak Ibu. Tidak setuju katanya. Ada yang berbeda dengan Pak Samsudin. Paso berbeda, enggak Paso. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama kita lihat dulu bahasanya apa. Memberi hukuman pada murid akan membuat murid menjadi sadar. Nah ini berarti setuju. Saya setuju dan tidak akan mengulangi lagi. Kalau tidak diberikan hukuman, kemungkinan itu akan mengulangi lagi. Tapi kita lihat dulu kemana apa fisik, verbal atau yang lain. Kan hukuman berbagai macam cara kita menghukumnya, ya. Atau ya secara menghukum nilai atau menurunkan atau tidak menaikkan anak ini termasuk juga hukuman secara langsung. Nah, kalau dari segi bahasanya saya setuju tuh, kenapa akan murid menjadi sadar dan tidak akan mengulangi lagi. Kalau sebagai hukuman, kalau dibiarkan nanti akan tidak sadar dan akan mengulangi lagi. Kalau dari segi bahasa, terima kasih Pak. Oke, mohon aplaus buat Pak Paso. Masih adakah yang mau berpendapat? Apakah sepakat dengan Pak Samsudin atau dengan Pak Paso, Bapak Ibu? Dua-duanya ya nggak boleh Pak. Ini kan pilihan Pak. Kalau nggak setuju ya tidak setuju. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu ya, kita sharing saja. Ternyata Bapak Ibu, paradigma pendidikan sekarang itu hindari hukuman Pak. Yang ada adalah konsekuensi. Sanksi sama beda dengan hukuman. Yang ada itu konsekuensi paradigma sekarang tuh. Makanya ayo mendidik diri kita ikuti, kita rubah ya seperti yang diinginkan oleh paradigma pendidikan yang sekarang sudah dibikin matang-matang. Karena kondisi murid kita memang seperti ini, perkembangan akhlaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, punten ya, penguatan dari saya. Menurut diskusi kami, Pak Aso, dengan instruktur dan fasilitator, ini lebih cenderung ke tidak setuju. Gitu. Jadi kalau bisa hindari hukuman, gitu. Lalu kalau anak yang melanggar peraturan ataupun keyakinan kelas, kita nanti akan gunakan segitiga restitusi. Seperti itu ditanyai baik-baik anaknya dan sebagainya. Nanti ada di materi terakhir ya maksudnya. Tapi juga kita kalau misalnya memang sudah luar biasa sekali kasusnya, ini juga pernah saya ungkapkan di Meet gitu ya. Misal gitu, ada anak kelas 9 seperti kasus tahun kemarin Pak Bule ya rekan-rekannya. Si siapa? Windy misalnya, Windy. Segala tahapan awal dan sampai terakhir kan sudah panggilan orang tua 3 kali sudah, home visit sudah, terus menelusuri permasalahan sudah, dipanggil tidak kooperatif. Akhirnya terpaksa kita harus ke sini karena sudah nggak ada jalan lagi sih. Karena apa? Karena menyangkut juga nanti nasib 131 anak yang lain gitu. Kalau yang itu dibiarkan terus, sementara usaha kita sudah maksimal, ya mohon maaf, sangat terpaksa Pak Aso kita menggunakan ini. Gitu ya, tapi nanti dalam teorinya sebisa mungkin ini dihindari hukuman itu.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, memberikan hadiah atau reward dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Ini sebelumnya, menurut aku ya, sebelumnya bolehkah saya bercerita gitu ya di rumah tangga saya gitu. Bukan masalah dengan istri Pak Yahya. Jadi istri saya itu sampai menyiapkan lemari khusus buat piala anak-anaknya. Harapannya anak saya dapat piala gitu. Ternyata kalau di keluarga saya ya, ketika anak saya ikut lomba entah Olimpiade Sains, SD atau dari TK lah, dari TK juara TK dan sebagainya, itu ternyata berbeda dari dua anak saya itu. Kalau anak yang pertama, si Adit itu dia bangga dan tambah semangat belajarnya. Gitu. Tapi yang kedua, anak perempuan saya sekarang itu beda, masa bodoh. Iya. Suruh foto dengan hadiah saya dengan piala saja malah nggak mau, kadang-kadang sampai dipaksa. Tuh, jadi tapi nanti kita bahas dalam teorinya ya. Apakah secara umum nanti kalau kita berikan hadiah atau reward itu ternyata dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Tadi bagus sudah mengacungkan tangan, maka bagus pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang poin nomor 2 ini, kalau saya setuju Pak. Hadiah atau reward ini tapi tidak harus berbentuk piala, piagam, atau uang atau berbentuk fisik. Saya lebih kepada apresiasi. Misalkan ada yang menjawab pertanyaan, kita cuma berikan bagus, hebat, tepuk tangan buat rekan sudah itu juga sudah motivasi. Atau misalnya dengan memberi nilai, semua tugas yang kita berikan hasilnya dari anak itu semangat. Kalau kita ngasih tugas terus tapi tanpa ada memberikan feedback dari kita, anak itu pada orang lebih bisa, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya apresiasi itu juga saya kira bisa menjadi hadiah atau apalagi kalau rewardnya berupa yang sudah boleh istirahat atau boleh pasti semangat sekali Pak. Artinya ya reward dari sini kalau menurut saya tidak harus berbentuk fisik atau yang Oke, terima kasih Pak Gus. Mohon aplaus buat Pak Gus. Adakah yang punya pendapat lain? Kalau Pak Gus sudah setuju ya. Yang punya pendapat lain? Sebentar masuk. Waduh, ini bagus sekali masuknya, aktif sekali. Yang kedua ini saya itu PPPP ya Pak. Ya. Setuju dan setuju. Setuju, tidak setuju. Kalau yang tidak setuju, tidak setuju Pak Uda tadi kedua. Nah, ini bicara oleh Pak Agus, yang tidak setuju itu begini Pak ya. Kalau kita lihat anak itu dikasih reward, pasti ada yang sakit hati, ada yang misalnya ikut lomba di kelasnya tidak ikutkan lomba tingkat kabupaten atau tingkat apa tingkat kecamatan, ada yang sakit hatinya sampai orang tuanya. Maka sekarang tuh tidak ada ranking, sekarang di rapot tidak ada ranking. Kemungkinan ada yang sakit hati di dalam rankingan 1, 2, 3 biasanya yang 1 dari ranking berapa tuh. Makanya ketidaksetujuan di situ, dan setujunya itu bisa meningkatkan motivasi kalau tidak menyakitkan hati orang lain. Pak, cukup Pak. Terima kasih. Baik, mohon lepas buat Paso. Baik, terima kasih Paso. Saya cukupkan dulu ya berpendapat ya. Nanti kan masih banyak slide-nya Bapak Ibu. Nah, kalau pendapat saya pribadi cenderung ya seperti Paso tadi atau Pak Agus tadi sama ya. Nah, artinya jangan sampai kita terjebak ketika kita berikan reward atau hadiah entah berupa barang, misalnya barang ya. Nanti justru motivasi anak belajar itu hanya ingin mendapatkan hadiah, jangan sampai seperti itu gitu. Seperti tadi motivasi perilaku manusia tuh jangan sampai gitu. Tapi kita juga memang harus memberikan sebuah penghargaan entah berupa kata-kata kayak tadi bagus, hebat, tepuk tangan. Itu ternyata juga
saya amati bisa meningkatkan motivasi belajar gitu. Artinya ketekunan mereka belajar dihargai gitu. Itu ya. Jadi ini bisa setuju tapi bagaimana kasusnya gitu ya. Bisa juga tidak setuju tapi bagaimana kasusnya gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya yang ketiga. Ini kelihatan jelas ya. Hukuman fisik sudah tidak relevan dengan paradigma pendidikan saat ini. Ini mah voting saja, kemungkinan teman-teman sudah sama jawabannya ya, kemungkinan ya. Berarti apa ini? Setuju? Ya, ini mah sudah sangat ini ya, frontal ya. Sekarang nggak boleh hukuman fisik ya, apalagi kontak fisik lah, melanggar HAM dan sebagainya. Baik, yang keempat, murid disiplin hadir sekolah karena adanya peraturan atau tata tertib sekolah. Gimana Bapak Ibu? Saya minta yang ibu-ibu lah yang berpendapat. Ayo, Bu Retin. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya memang setuju ya murid itu disiplin hadir di sekolah karena adanya peraturan. Karena kalau di sekolah tidak ada tata tertib di sekolah, mungkin ya anak-anak seenaknya sendiri, berangkat seenaknya sendiri, kemudian waktu jam-jam masuk mereka juga belum tidak masuk. Karena dengan adanya tata tertib inilah mereka bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu yang membuat mereka menjadi disiplin, menjadi siswa atau menjadi murid di sekolah dengan adanya peraturan yang ada di sekolah. Karena setiap sekolah itu memiliki tata tertib yang berbeda-beda. Ya, itulah yang membuat mereka patuh menjadi seorang murid di suatu sekolah. Ya, jadi saya setuju dengan adanya tata tertib sekolah, murid bisa disiplin. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, kata Ibu Retin setuju ya? Setuju. Kenapa? Sekolah kita di sini posisinya tanpa peraturan, tanpa tata tertib, maka anak-anak seenaknya kan Bapak Ibu ya. Tapi ada sebuah impian yang sudah diterapkan di sebuah sekolah. Sekolah itu tidak ada peraturannya, tapi sekolah itu merupakan sekolah juara nasional. Nah, ini butuh tenaga Bapak Ibu, butuh perjuangan supaya kalau manusia itu hanya taat sama aturan atau tata tertib, dikatakan tadi masih motivasi eksternal karena takut. Kita diminta dalam paradigma pendidikan yang baru diminta mengubah gitu. Iya, sehingga anak sadar sendiri gitu. Memang ini saya akui bukan kerjaan yang mudah. Sangat-sangat entah sekali sangatnya baru susah gitu. Ya, tapi kita mencoba, ada suruh mencoba supaya mengubah anak hanya takut dengan peraturan dan anak punya keinginan sendiri, motivasi sendiri gitu. Itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas pendapat dan sharingnya. Selanjutnya ini yang tadi dibahas Pak Sobat tadi masalah penghargaan. Jangan sampai penghargaan itu menjebak anak itu ya. Ini menurut Alfie Kohn tahun 93 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita memberikan penghargaan tapi katanya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang minta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi tadi motivasi anak belajar rajin, dapat ranking dan juara hanya semata-mata ingin memperoleh penghargaan. Jangan sampai seperti itu. Ini hanya kalimat warning ya, pengen kita semua jangan sampai kita terjebak ketika memberikan reward anak justru menjadi seperti dihukum. Bapak Ibu, ini teori dari Kohn ya, bukan dari saya gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Mohon maaf, ini mestinya kita semua sudah paham mestinya sih, karena sekolah kita sudah 2 tahun memperlakukan kurikulum merdeka dan alhamdulillahnya tahun ini kita 2 orang wajib belajar, diwajibkan belajar, Patri dan Ibu Juweni, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Justru Patri dan Bu Juweni belajar lebih dulu Bapak Ibu. Saya dan Pak Aris belum sampai ke sini gitu. Nanti ketika kali masuk ke sini saya akan belajar ke Patri atau Bu Juweni nanti Pak Aris. Gitu. Tapi ini semua adalah
ruhnya dari kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada diskusi tentang ini, boleh nanti kita undang pengawas supaya lebih jelas apa sih pembelajaran berdiferensiasi, atau bisa juga narasumbernya Patri gitu yang sudah belajar dan sudah membuat jurnal pembelajarannya gitu, dengan LK dan umpan baliknya yang lengkap gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, ternyata pendidikan Indonesia itu harus mengarah ke paradigma baru. Katanya kita disuruh merancang pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Apa sih prinsip perbedaan Bapak Ibu? Karena sekarang Indonesia sadar bahwa masternya pendidikan itu adalah Ki Hajar Dewantara yang sudah 10 tahun lebih dilupakan filosofinya. Nah, mulai kurikulum Merdeka, Indonesia mulai menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu membawa kodratnya dari rumah, membawa bakat dari rumah. Kita nggak bisa menyamakan murid dalam satu kelas dengan perlakuan yang sama. Ada anak yang misalnya hobinya membaca, maka kita berikan media belajarnya dengan cara bacaan. Anak yang suka nonton misalnya, kita berikan beberapa video, ya. Atau anak yang misalnya gerak-gerak, kita kerjakan tugas di lapangan dengan praktek itu di lapangan. Kata teori yang diperoleh oleh PPG, ada 3 bentuk diferensiasi, Patri ya. Ada diferensiasi konten, itu media pembelajaran, berarti yang bisa gambar, bisa buku, bisa video gitu. Ada diferensiasi proses, di situ diskusi kelompok, mungkin juga kelompok ini mah karena semuanya gerak-gerak, silakan cari data di lapangan, gitu namanya proses. Ada juga diferensiasi tentang penugasan ya, atau proyek. Jadi tugasnya jangan disamakan. Kelompok ini misalnya buat poster semua jangan. Ini sukanya poster, ini sukanya video misalnya. Ini sukanya misalnya karya nyata, misalnya apa ya, benda gitu. Ini diferensiasi maksudnya ya. Sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu kita mengarahkan Bapak Ibu menuju ke sini nih. Nah, yang bagaimana sih Pak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, anak mandiri, anak bernalar kritis, anak inovatif, anak juga bergotong royong, dan terakhir anak berkebinaan global. Itu tujuan dengan sekarang Bapak Ibu. Ya. Berat ya Bapak Ibu ya? Berat ya? Iya, terus terang berat, tapi ya mari kita keluar dari zona nyaman yang bisa kita lakukan. Justru itu mulai sekarang Bapak Ibu kita harus pandai-pandai merancang apa yang akan dikerjakan dengan murid kita di kelas gitu. Nah, Patri sudah mendapat ilmunya, namanya understanding by design, merancang pembelajaran berdasarkan kondisi anak-anak gitu. Ya, atau Pak Ibu Erni juga mungkin sudah ketika PDK kemarin kan ada materi itu ya. Gitu. Jadi mari kita terapkan sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Kita akan bisa merubah sesuatu dalam sekejap dan hasil maksimal. Pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Kalau misalnya setiap pembelajaran kita nggak mungkin, ya kita coba sih sebulan sekali gitu, dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Tapi tentunya supaya mengarah ke sini kita harus melakukan tes awal dulu. Kelompok anak mana yang sukanya gambar, suka video dan suka dengan gerak. Seperti ini Bapak Ibu yang paradigmanya. Ada yang perlu dibahas Bapak Ibu sampai sini? Mau lanjut? Oke, selanjutnya kita di Paso dan teman-teman mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini juga materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama misalnya kita yakin bahwa semua kebutuhan kita sama gitu. Ternyata kategori kontrol kebutuhan tiap manusia itu berbeda-beda. Ya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama gitu. Ternyata misalnya begini, misalnya ada teman kita ke sekolah menggunakan motor baru.
motor baru misalnya. Siapa ya? Misalnya Padri, misalnya. Nah, pandangan orang itu jangan disamakan, ya. Nah, menurut teori kontrol kita memiliki pandangan berbeda-beda. Misalnya ada orang yang anggap luar biasa ya, mampu beli motor baru dan itu menjadi semangat. Saya juga pengen sih, saya berusaha, misalnya kayak gitu. Atau pandangannya sinis. Nah, itu motor baru jual kredit atau dapat kredit ya, varian dia. Misalnya kayak gitu kan ada. Ada juga yang berpikir adem gitu ya, oh iya, alhamdulillah teman kita punya motor baru. Kasihan kemarin itu motornya sering mogok misalnya. Kan berpikirnya kan adem gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman lain bisa mengikuti beli motor baru misalnya, bagusnya seperti itu. Baik, lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya, anak-anak ketika belajar, misalnya harus A, B, C, D, harus nulis, harus bertanya semua, harus misalnya aktif semua gitu. Ini teori responnya ya. Sementara kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunianya gitu. Mungkin ada anak yang kelihatannya cuek gitu ya, tapi sebenarnya dia menerima pelajarannya kadang-kadang. Ada juga anak yang pintar tapi dia nggak berani ngomong, berpendapat. Itu misalnya, ini saya alami oleh teman saya sendiri di SMA 2 Pak Anso. Anak itu nggak pernah perhatian sama guru ketika ngajar, diskusi nggak aktif. Namanya Sumiana, cewek ya. Terus di kosan, kata teman sekosan nggak pernah belajar. Tapi ranking 1 terus di kelas fisika SMA 2. Sekarang menjadi kabit pertanian di Kabupaten Cirebon. Nah, mungkin anak punya gaya belajar berbeda-beda gitu ya. Ada yang, mohon maaf, misalnya tuh kelihatan aktif diskusi, sama temannya tuh, kamu begini mesti begini. Pas ulangan dapat kecil, iya kan? Kadang-kadang tuh. Nah, jadi kita harus memahami gitu ya, cara belajar berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Dirubah dengan teori kontrol bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan yang nanti berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Teori respon spontannya dalam teori kontrol bahwa hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Kalaupun kita dikontrol orang lain dan mau melakukan ajakan perintah orang lain, terpaksa biasanya. Yuk berani sholat duhur. Yang guru kepala sekolah ya siap. Gitu misalnya. Ayo berani jamaah duhur. Wow, itu jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita dorongan dari diri lah. Selanjutnya, ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, sama-sama kita lakukan kan. Misalnya contoh, banyak sampah di kelas itu misalnya. Kita ngomong dulu, anak-anak yang piket tolong bersihkan sampahnya. Bagaimana kalau respon anaknya tidak aktif, diem saja piketnya, kan kita pakai teori paksa kan gitu kan. Piket tadi ini siapa? Iya, malah misalnya nggak ada yang ngaku Padri, kita kan lihat daftar piket. Rama, Ibrahim, sini, kan gitu biasanya ya. Tapi ini harus berubah katanya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau bisa kata-kata yang agak keras itu dipelangkan gitu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau begini saya akan menang, kalau gini saya akan kalah terus. Gitu. Mari kita rubah dengan pola berpikir 50-50. Itu juga menang, gitu misalnya. Ya, ini selanjutnya disiplin positif. Ini arti disiplin sebagainya ini bisa di-share saja di grup ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya ini yang perlu dikuatkan Bapak Ibu, nilai kebajikan, nilai yang baik-baiknya. Ini harus dimiliki murid kita. Mari kita berusaha mewujudkan pelajar kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya pernah mendengar ketika P5
Patri mengajarkan lagu atau mars K5? Wajib, Pak. Nah, saya juga bertanya Pak Tri, bagaimana kalau ya setiap kali P5 anak nyanyi lagu itu dulu gitu. Minimalnya anak kan hafal ininya, minimal hafal. SOP-nya begitu, Pak. Ya, nanti kita coba ya. Mungkin bulan depan lah kita dengar, kita siapkan videonya atau tesnya supaya anak hafal gitu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini sangat mulia sekali. Yang kedua, berkebinekaan global, menghargai perbedaan, suku, ras, dan agama. Gotong royong, ini kaitan dengan kerjasama, misalnya kegiatan jungsi dan sebagainya. Terus anak juga mandiri. Mandiri ini hampir mirip dengan merdeka. Anak dengan motivasi diri, dia mau belajar sendiri dan sebagainya. Anak juga harus kreatif dan juga bernalar kritis, mampu menyaring informasi dan hal-hal yang kurang baik akan dia tinggalkan, yang baik akan dia teruskan. Selanjutnya, ini secara umumnya ibu itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, dan lain-lain sampai ke komitmen. Kalau di mapel saya Patri atau mapel kita IPA, ini malah IPA itu ada singkatannya Patri, kata P4TK IPA dulu, integritas, peduli, amanah. Apa sih ini itu? Melakukan sesuatu semampu kita, semaksimal tenaga kita, pikiran kita, itu integritas namanya. Dari bahasa Inggrisnya all out, ya maksimal. Terus life skillnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berat Bapak Ibu ya, kita disuruh menerapkan ini nih, setelah berat ya kan? Tapi mari kita coba pelan-pelan lah, supaya kita bisa gitu. Nah, selanjutnya ada teori 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia berbuat itu atas dasar 5 kebutuhan ini. Nanti saya minta Bapak Ibu memberikan contoh ya, bahwa manusia itu alasannya bertahan hidup karena dia butuh makanan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini jelas ya kalian dia kesehatan. Orang sampai mengeluarkan biaya berpuluh-puluh juta kan demi kesehatan supaya dia bisa bertahan hidup. Ya. Orang bisa marah-marah, tukaran ataupun bertengkar itu gara-gara itu. Ada juga orang yang butuh kasih sayang dan dia ingin diterima oleh kelompoknya, oleh keluarganya. Selanjutnya ingin berkuasa, ingin berkuasa, ingin berada penguasaan, harga dirinya, terus semua keinginannya pengen dianggap pemimpin, berprestasi, ini yang bagus prestasi mah, pengen diakui dan didengar setiap omongannya dan tindakannya. Selanjutnya orang juga pengen bebas, pengen mandiri, punya pilihan, mencoba hal baru, dan juga mengendalikan arah dirinya. Kesenangan yang paling banyak adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini variasi sangat kesenangan di sini kebanyakan. Nah, ya ini contoh ya, contoh misalnya. Ada yang orang yang liburnya cuma hari Minggu misalnya ya. Biasa buat refreshing. Jadi diusik 5 kebutuhan dasarnya. Tiba-tiba tetangganya meninggal misalnya. Biasa mancing, orang mancing. Sekali minta dia, tapi tetap di hati itu ada unek-unek. Libur cuma hari Minggu, biasa mancing refreshing itu 3. Tetap, jadi ketika orang diusik kesenangannya akan berontak dalam hatinya meskipun ya. Apalagi yang lain-lainnya yang paling berat yang bertahan hidup apa ini. Misal lagi. Kita biasa pulang misalnya jam 12:30, anak pulang kita pulang. Lalu ada aturan harus pulang jam 2:30. Itu kan diusik kita berarti itu. Apa? Kebebasan diusik kan? Ya dalam hati memang kita lawan bro, tapi kan aturan. Karena tadi takut hukuman gitu. Jadi ini harus kita pahami juga
berlaku pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Berlaku pada murid-murid kita. Ya kita wajarkanlah kalau anak-anak misalnya senang bermain asal. Kelima kebutuhan ini jangan sampai merugikan misalnya bermain lempar-lemparan batu, nanti kan bisa kena teman dan sebagainya. Ya. Tapi kita maklumi bahwa mereka itu dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Ya. Ada yang perlu didiskusikan tentang ini, Bapak Ibu? Cukup. Lanjut. Motivasi perilaku manusia di awal sudah ya, menjadi nyaman, hukuman kayak saya absen setengah 3 itu. Kenapa ada imbalan, penghargaan. Ini yang paling penting, Bapak Ibu, menghargai diri sendiri. Yang paling penting itu tindakan kita. Selanjutnya, nah ini yang rame dan mari kita terapkan, Bapak Ibu. Dalam teori ada 5 posisi kontrol dari guru terhadap murid. Yang pertama sebagai penghukum. Sini terang. Ambil sampah di depan misalnya. Terus yang kedua, terkadang kita juga mengucapkan kalimat yang membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa berperan sebagai teman ketika ingin mengubah perilaku anak. Betul Bapak Ibu, izin cerita pengalaman dulu ya. Zaman dulu nggak wajib hadir 6 hari, ya boleh ya 45 ya. Kita masih ada hari kosong. Itu ceritanya saya ada hari kosong. Rumah saya kan sebelahnya SD. Saya amati anak yang jarang ke sekolah, ketika ke sekolah disuruh beli ST jus oleh gurunya. Gurunya adalah saya masih ingat almarhum Pak Masrur SAG, guru agama, orang mana Aceh. Saya penasaran terus terang tuh. Terus setelah anak dapat teh jusnya, guru dan anak itu duduk di depan kelas, blackboard Bapak Ibu. Orang enggak. So kamu minum teh jusnya barengan. Yang saya amati bahasa kagumnya apa? Mengorek keterangan kenapa anak ini selain tidak hadir karena suruh itu apa itu. Jadi terkadang kita juga misalnya ya ingin tahu alasan anak kita kenapa berbuat pelanggaran seperti itu. Kalau kita sebagai guru, kamu kenapa terlambat kamu? Mungkin anak takut nggak mau cerita gitu. Tapi mari sebisa mungkin kita sebagai teman, ya seukuran mereka lah gitu. Kita posisikan supaya kita tahu alasan mereka apa. Gitu. Ya nanti seperti kasus yang saya tayangkan di akhir nanti, misalnya anak yang terlambat ternyata gara-gara disuruh membantu ibunya jualan sarapan misalnya. Jadi ini juga penting dan terkadang perlu kita lakukan ya buat teman itu. Selanjutnya guru juga bisa sebagai pemantau tuh ya memanggil lalu memberikan kalimat-kalimat kesalahan anak dan sebagainya. Dan yang paling hebat ya Pak Aris ya, bahwa guru harus bersifat sebagai manajer, mampu menyelami masalah anak, mendengarkan keluhan anak tanpa menyalahkan anak, tapi anak sadar dengan kesalahannya. Ini yang paling hebat. Dan harapan pendidikan adalah guru di posisi ini, posisi ini Baso guru itu. Tapi terkadang juga seperti yang tadi saya ceritakan, untuk kasus tahun kemarin kelas 9A itu si Windy itu nggak bisa lah cara. Ini Pak Gula sudah sebagai teman ke sana ke rumahnya, ngobrol dengan kakaknya, apa masalahnya, tetap tidak berubah. Ya sudah, cara yang terakhir. Akhirnya kan gitu, karena dituntut sih harus tegas gitu. Karena murid kita itu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contohnya misalnya ya, ada kasus siswa yang tidak lengkap atributnya saat upacara bendera. Guru sebagai penghukum, dia akan berkata hormat bendera selama 1 jam. Anak di lapangan hormat bendera 1 jam. Ini jelas guru penghukum. Mungkin ini diterapkan di militer ya Pak Iqbal ya, militer. Kalau guru membuat merasa bersalah, kalimatnya lebih lunak ya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Dalam pikiran anak tuh, iya ya, kok saya selalu mengecewakan bapak ibu guru. Tapi ini kurang bagus juga, kadang-kadang membuat mental anak menjadi down. Kalimat ini nih, menjadi jatuh mental anaknya dan susah bangkitnya gitu. Berapa kali bapak ibu harus beritahu kamu karena kepikiran tuh. Ya habislah kita angel jangan berubah. Misalnya tadi terlambat ya, dia bilang begitu, berapa kali saya harus beritahu kamu sekolah jam 7 asal ke sekolah sebagainya. Tapi guru nggak mau tahu alasan anak ini ceritanya. Anak kan berpikir, ya gimana? Kan dalam hati ya, dia nggak berani ngomong sih, takut sih. Ya gimana misalnya saya harus bantu ibu saya jualan sarapan dan sebagainya gitu. Jadi anak dihantui rasa bertakut yang terus-terusan. Kalau yang ini juga kurang bagus bapak ibu. Selanjutnya sebagai teman, kan beda nih kalimatnya bapak ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kan kayak bahasa teman, teman bahasanya. Ini bagus, membujuk ya, membujuk. Selanjutnya pemantau. Ini agak mending lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kalau upacara kamu beli atributnya koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi dia memberikan solusi guru itu. So, silakan beli di koperasi atributnya dan tolong jangan diulangi lagi. Nah, kalau misalnya habis dan sebagainya kan, kalau sebagai pemantau nanti guru akan memberikan solusi. Oh ya sabar ya nah, nanti sekolah akan nyatakan lagi, nanti ujian akan cetak lagi. Gitu. Seperti itu bapak ibu. Selanjutnya yang paling mulia paling terakhir adalah ini yang hebat nih. Sebagai manajer kitanya, misalnya kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak selalu berpikir bahwa dia itu melakukan kesalahan tidak. Gitu. Bukan kita yang beritahu mereka bahwa mereka salah. Selanjutnya, anak selalu berpikir sendiri, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Bahkan bila perlu ditambahkan kalimat selanjutnya, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Itu Bapak Ibu. Nah diharapkan dengan kita memposisikan sebagai manajer, anak mikir sendiri salahnya apa, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, anak akan muncul motivasi intrinsik dari hatinya. Nah dan kalau sudah muncul dari hati, insya Allah anak tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Itu maksud. Jadi pertanyaan pasal tadi tentang hukuman dan sebagainya, boleh kita menghukum ada waktunya. Tapi kalau bisa gunakan posisi kita sebagai manajer, Jangan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ada yang perlu dibahas, didiskusikan, tanyakan Bapak Ibu. Ya karena siapnya kita mencoba ya, sekalipun memang susah dan memang ya masalah anak kadang-kadang sangat berat ya, bukan hal yang ringan ya. Tapi mari kita coba. Kalau misalnya ada 15 anak yang berbuat salah atau melanggar, minimalnya 5 kita bisa perbaiki gitu, dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah tebak-tebakan. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Ini ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalimat-kalimat yang saya sajikan ini kira-kira masuk posisi kontrol yang mana? Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang mau berpendapat? Ibu-ibu, Ibu Erni? Kayak pakai Victor. Kalau dilihat dari pembahasan yang sudah disampaikan, itu termasuk ibu guru yang membuat anak merasa bersalah. Ya, tepuk tangan buat BMN. Ada yang punya pendapat lain? Bapak Ibu, sama semua? Langsung sama? Pak Ari sama? Bukan menghukum ini kalimatnya?
Bukan ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang dirasakan anak itu akan kepikiran terus kan? Iya kan? Salah, Bang. Salah terus, saya salah terus gitu. Dia khawatirkan anak frustasi. Iya kan? Karena apa? Kita hanya menjudgment seperti ini tapi tidak pernah memberikan motivasinya pada anaknya gitu. Jadi kita hindari Bapak Ibu ya, teman seperti ini. Yang kedua, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ada yang pendapat ini posisi yang mana? Apa ya berpendapat? Tadi ada penghukum, ada pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira ini yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Sepakat teman ya? Iya, ini bahasa teman ya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya, gitu. Baik, ini juga bisa ditambahkan begini misalnya. Kalau kamu berbuat salah terus, nanti Bapak akan kena pembinaan kepala sekolah. Misal awalnya tuh, ayolah kamu lakukan demi saya, demi Bapak, demi Ibu gitu. Ini sebagai teman kan posisinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Ada yang mau berpendapat? Mangga. Yang mana? Ada yang berpendapat? Ibu Erni pemantau, yang lain penghukum. Ada yang penghukum? Pak Samsudin? Pak Samsudin penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh bagus, penghukum. Pak Iqbal, lebih cenderung ke penghukum atau pemantau? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nggak ada solusi. Oh iya. Menghukum ya? Menghukum ya? Karena tidak ada solusi dari guru itu ya. Kalau ditambahkan kalimatnya misalnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tolong ke depan kerjakan tugasnya dengan baik itu ya. Baru pemantau ya. Baik, jadi kalau dipenggal seperti ini berarti sebagai penghukum. Mari kita hindari Bapak Ibu. Lanjut. Oh iya, ini Bapak Ibu selanjutnya. Ini mohon maaf ya, saya suatu hari kemarin keliling kelas. Yang di kelasnya sudah ditempel keyakinan kelas baru 8A Ibu Erna dan 9A Pak Abdullah. Pak Abdullah wajar karena seorang penggerak pengajar praktik yang sudah mumpuni daripada guru penggerak ilmunya. Dan Pak Abdullah tahu bahwa di kelas itu harus dibuat dulu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau Berna saya berapresiasi karena ya mungkin saya nggak tahu ilmu PPG yang seperti apa, tapi kok sudah berusaha gitu, yang mengikuti paradigma pendidikan yang baru. Dan insya Allah nanti setelah saya selesai ini, kelas saya akan menyusul buat semua. Kata instruktur saya, teman-teman, di Shopee juga banyak yang jual poster-poster itu tuh. Tapi bukan itu Bapak Ibu maksudnya ini. Bukan kita beli tempel kan, bukan. Ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi kita menggali keyakinan nilai kebajikan dari anak murid kita dalam kelas itu, dari hati mereka, kita pandu poin-poin apa yang mau kita angkat, baru kita tuliskan di situ. Bukan beli punya orang lain tempel kan anak suruh nurut, bukan keyakinan namanya, tapi peraturan itu mah peraturan. Ya, jadi mohon maaf, bukan yang saya sok pintar atau menggurui. Mari kita bersama-sama bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Insya Allah kalau keyakinan dibuat dari hati, anak dengan sadar akan menurutinya. Insya Allah. Dan nanti kalau melanggar keyakinan kelas, bukan hukuman palsu sifatnya, namanya konsekuensi seperti itu. Nah, punten Bapak Ibu, ini kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ada 3
kasus yang disorot di sini. Yang pertama, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Awalnya kan kita apa motivasinya? Takut razia, takut polisi. Tapi sekarang ini jangankan ke Kota Indramayu atau ke Cirebon, dari cucian mobil Tasmaya ke sekolah pakai helm terus. Teman saya itu sekarang itu, ya itu kawawan gitu. Ya iya. Masih pemain cucian mobil. Berarti apa? Beliau sudah sadar bahwa ketika misalnya naik motornya ada apa-apa sampai jatuh, itu kan menyebabkan nyawa risikonya, keselamatan gitu. Jadi itu yang mau dirubah oleh peraturan dari polisi itu, membuat statement bahwa harus menggunakan helm saat naik kendaraan roda 2 menjadi sebuah keyakinan yang dirubah. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Itu ya, kita berikan kesadaran dulu pada anak-anak, pemahaman dulu. Bagaimana kalau kelas kamu kotor, apa kamu nyaman dan sebagainya. Itu ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran ya? Bisa kita bayangkan, misalnya sekolah ini anak murid datangnya bebas. Mau jam 7 boleh, jam 7 boleh, itu misalnya. Jam 7 kita mulai ngaji, lalu duduk sekian anak datang jam setengah 8 boleh, nggak ada apa-apa kan gitu misalnya. Kan kacau jadinya kan Bapak Ibu. Nah maka tahap pertama kita buat peraturan dulu, dan harapan nanti peraturan akan berubah menjadi keyakinan Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang terakhir, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sungguhnya tentang peraturan berikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Keyakinan untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang. Itu tujuannya ke situ. Kesadaran diri tujuannya Bapak Ibu. Ini contoh, punten bukannya pamer. Saya melakukan sebagai wali kelas. Ini cara membuat keyakinan kelas dengan alat yang sederhana Bapak Ibu. Ini ada videonya tapi saya kesulitan mengunggah karena sampai 7 GB ini Bapak Ibu. Jadi saya potong gambar-gambarnya saja. Jadi langkah yang pernah saya lakukan Bapak Ibu ya, saya siapkan kertas kecil-kecil. Nggak tahu namanya kertas apa tuh? Ada misalnya itu ya. Lalu kita diskusikan dengan anak poin-poin apa yang mau dibuat keyakinan, misalnya tentang disiplin waktu, kebersihan, bagaimana kalau belajar, bagaimana kalau ujian, bagaimana terhadap sesama teman sama guru. Kita buat poin-poinnya sebagai guru Bapak Ibu. Lalu anak disuruh menuliskan di kecil itu, misalnya tentang disiplin waktu. Apa sih kepengenan anak itu? Apakah murid boleh datang seenaknya? Apakah murid boleh datang dengan maksimal terlambat 5 menit? Apakah murid harus datang tepat waktu? Gitu. Kita berikan kebebasan Bapak Ibu. Silakan tulis, jangan kasih nama. Nah, setelah itu saya menyuruh anak menempelkan Bapak Ibu. Menempelkan di kolom ini misalnya, kolom disiplin waktu. Lalu saya minta ketua kelasnya untuk membacakan dan menyimpulkan dari tulisan hati teman-temannya. Lalu kita tulis di kesimpulannya, misalnya semua murid harus datang tepat waktu saat pembelajaran, dengan toleransi kebijakan 5 menit misalnya. Bisa jadi Bu, kalau misalnya deadlock, misalnya gini. Musyawarah dulu. Ya, misalnya sebagian besar ada toleransi 5 menit, paling kecil 10 menit misalnya. Itu anaknya ada bandel kan ya. Ini. Ya kalau terpaksa yang 10 menit nggak mau kalah, kita voting lah. Kita voting suara terbanyak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya ya, misalnya tentang ujian, anak menuliskan saat pada ujian kita harus jujur. Gitu ya. Seperti itu.
Integritas. Lalu dalam hati saya juga berpikir, iya, tulisan mah iya, awas kelakuannya gitu, awas dengan kelakuan gitu. Tapi mudah-mudahan kita sudah menulis ini maka akan mengikuti apa yang dia tulis Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya kurang bagus, mestinya warna beda-beda gitu ya. Saya sudah satu ini nanti kuning semua ke sini. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini kan banyak tempelan di sini tuh ya. Ini kalau yang bagus Bapak Ibu warnanya beda-beda, kuning, merah, biru dan seterusnya gitu. Nah, guru hanya mengarahkan ya, jangan mengarahkan tuh menyimpulkan, jangan memaksakan gurunya. Kecuali anak sudah menyimpang. Untuk misalnya begini, saat belajar kita boleh makan minum misalnya, itu kan sudah bukan dengan kebajikan, maka kita harus menangkal dari kalimat itu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa itu? Keyakinan ini ditandatangani oleh semua anak. Ya kan sudah, ini dari anak semua. Ditandatangani, jadi bukan hasil beli dari Shopee dan lain-lain. Nah, memang ketika hasil ini ditempelkan jelek, ya kan jelek tulisan tangan, ini kan. Ya udah kita buat modifikasinya, kita pakai aplikasi apa gitu yang bagus supaya hiasan kelasnya bagus. Tapi ini jangan sampai hilang. Barangkali ya ada murid kita yang melanggar keyakinan ini, Bapak Ibu. Ya, insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Sekalipun mau dibuat sekarang di bulan apa ini Agustus juga nggak terlambat. Jadi yang penting keyakinan anak yakin dari dirinya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu tentang membuat keyakinan kelas. Ini contoh misalnya punya kelas 9B yang kemarin saya buatkan desainnya ceritanya, datang tepat waktu ya dari anak-anaknya gitu. Hormati guru dan teman, belajar dengan aktif dan tertib, membuang sampah pada temannya. Tempatnya Bapak Ibu, minta izin sebelum keluar kelas. Ini poin-poinnya misalnya ya. Kalau saat belajar ingin bertanya, maka caranya angkat tangan dulu. Dan ketika mengerjakan asesmen atau ulangan, anak harus jujur. Ini keyakinan kelas seperti ini boleh silakan ditempelkan, tapi jangan lupa tadi dokumen yang ada tanda-tandanya jangan sampai hilang. Ini ya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas, apakah poinnya bisa berbeda-beda? Barangkali ada yang bisa memberikan tanggapan. Kalau ini kan misalnya tentang waktu, menghormati, belajar di kelas, membuang sampah, terus bagaimana kalau ingin keluar kelas, bagaimana kalau ingin berpendapat, dan terakhir bagaimana kalau ulangan. Maksudnya berbeda poin ini ya Pak? Apakah ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Ayo Bangga Paso. Terima kasih sekali Paso. Kembali. Yang pertama boleh berbeda-beda karena ada dari kelas masing-masing. Saya itu membaca bukan keyakinan, kesepakatan, tapi tidak dituliskan karena ada satu permasalahan iuran kelas. Karena takutnya iuran kelas itu ada pemaksaan gitu ya. Jadi tadinya saya lemparkan 2.000, anak-anak bersepakat bahwa 3.000. Itu menurut kelasnya masing-masing. Ada juga Pak Abdularis, iuran kelasnya 5.000, itu beda-beda ada. Terus kesepakatan waktu, itu membuat kesepakatan waktu kalau di absen tidak ada berarti apa gitu. Nanti ada di luar atau tapi belum ditulisin kayak gitu karena belum hanya kesepakatan bersama aja dulu. Jadi yang berbeda-beda juga boleh. Ya, baik, terima kasih Pak Somon Pros, Bapak Sol, Bapak Ibu. Ada dua hal yang disebutkan Pak Som menurut saya sih. Yang pertama yang telah dibuat Pak Som bukan keyakinan ya, tapi kesepakatan ya. Lalu apa bedanya antara kesepakatan dan keyakinan gitu ya? Hampir sama sih, hampir sama. Dari istilah banci sih
beda tipis. Nah, tapi Pak Aso, mohon maaf, dari kesepakatan yang bersifat nilai kebajikan universal, silakan cantumkan di keyakinan. Tapi yang iuran tolong jangan dituliskan. Itu bukan nilai kebajikan universal Pak Aso. Ya. Apalagi zaman medsos, orang bawa HP, dipoto, sekolah kita kena pungli. Nanti Pak Rohadi, kemudian Pak Jipan panggil jaksaan. Susah Pak Aris, susah. Tahun kemarin kita kena seperti itu. Orang tua sepakat, ikhlas semua ikhlas, tetap tenang. Itu ya. Jadi itu mah off the record saja, kesepakatan lisan saja. Silakan nilai kebajikannya tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Untuk poin-poinnya bebas itu, bebas. Zaman sekarang kita dipermudah Bapak Ibu dengan YouTube, dengan Google, dengan AI dan lain-lain. Kalau kita ingin masukan ataupun referensi ya, bisa contoh yang ada kelas, banyak kok muncul. Pokoknya beda-beda Bapak Ibu, beda-beda poinnya. Ya. Seperti itu keyakinan kelas Bapak Ibu ya, so bisa dibuatkan karena apa? Ini juga merupakan bentuk paradigma pendidikan baru seperti ini, gitu. Nah, itu, ya, itu tentang keyakinan kelas. Apakah ada yang masih perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada lanjut saja. Nah, ini diharapkan kita mampu berbuat tentang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini jelas sangat menentang posisi kontrol guru sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Ini Bapak Ibu. Karena apa? Posisi menghukum dan membuat bersalah dimungkinkan anak itu akan down dan dia tidak akan kembali ke kelompoknya. Merasa malu. Contoh kasus begini misalnya. Di sebuah sekolah, saya katakanlah SMP Karangsuwung misalnya, negeri Karangsuwung. Aturannya adalah anak tiap hari Senin harus pakai sepatu hitam, misalnya Bapak Ibu. Lalu anak terlambat dan tidak pakai sepatu hitam. Lalu anak dihukum, apa itu? Lepas sepatunya seharian. Kira-kira apa yang akan dialami anak itu? Dia seharian tidak pakai sepatu. Ya, pengalamannya Pak, ada kan yang kasus seperti itu, siswa dihukum sampai tidak pakai sepatu, sehingga besoknya karena sepatunya cuma satu, akhirnya dia malu, teman-temannya sekolahnya juga nggak mau karena tidak punya sepatu seperti yang lain, ada kecenderungan ya akhirnya pesimis, malu sama teman-teman, tidak mau sekolah karena tidak memiliki sepatu yang mereka punya, seperti itu. Itu saja. Baik, mohon pros buat Ibu Kredit, Bapak Ibu. Kalau dalam sehari itu di sekolah, kira-kira anak itu akan ngapain ketika dia nggak pakai sepatu? Sebenarnya barangkali benar. Dia pendapat. Kalau sehari Bu, anak itu nggak pakai sepatu, yang lain pakai sepatu gitu, dia dihukum. Yang jelas mintanya akan belum banget ya, karena pasti di belakangnya nanti akan ada ejekan-ejekan dari teman-temannya, sehingga rasa yang percaya diri yang memiliki itu akan jadi bahan programnya. Mohon pros buat Ibu Erna, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, beda kondisi memperbaiki. Ternyata ini Bapak Ibu yang bantu. Sorry ya. Malah kalau anaknya terlalu perasa, ya bisa tadi seperti Bu tadi, anak nggak mau sekolah nantinya. Kan dosa kita berarti. Anak mestinya sekolah, punya ijazah. Kalau dia sampai nggak mau sekolah, bagaimana Bapak Ibu? Itu ya. Ada yang perlu dikhususkan Pak dengan kalimat ini?
Oh iya, mangga masuk sebentar. Rajin. Masuk. Rajin. Kalau kita lihat anak itu punya dua sifat. Pertama ada yang sifat menarik diri, ada rasa malu. Yang kedua ada sifat memberontak, rasa tidak malu, walaupun dilakukan tidak akan berpengaruh. Pak. Contoh ada yang nggak bisa baca, ada yang malu diem, ada yang memberontak, ada banget. Ada juga sifat kayak gitu Pak, malah sepatunya dicopot terus senaknya. Ada yang merasa malu bahwa kalau kena hukuman dari gurunya atau kena teguran. Jadi ada dua sifat ya, sifat pemalu, pendiam atau penarik diri, ya, dan sifat yang terbuka atau sifat yang memberontak kepada diri sendiri. Sifat itu yang kita perlu ketahui, jadi tidak bisa menjegal mereka. Baik, mohon aplaus Bapak Paso, Bapak Ibu Pak Paso dapat pujian banyak ya sekali hari ini. Terima kasih Pak Paso. Jadi kata Pak Paso itu ada dua sifat, dua kelompok sifat Pak Paso ya. Ada yang seperti tadi, misalnya diam dan sebagainya, dan juga dia memberontak ya Pak Paso ya. Nah, itu yang jadi kerjaan kita, bagaimana yang memberontak tadi diarahkan kalau bisa gitu ya Pak Paso. Ya, artinya ini sebisa mungkin kita menggunakan restitusi dalam menangani anak yang melanggar atau berbuat salah gitu. Tidak pakai hukuman dan tidak membuat anak bersalah. Itu sebisa mungkin Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, 9 ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itu kita belajar apa yang harus kita lakukan, bukan untuk menebus kesalahan. Tadi kalau misalnya kasus anak nggak pakai sepatu karena alasannya tidak punya sepatu warna hitam, ya apakah perlu ditinjau kembali peraturannya gitu misalnya? Itu ya. Gitu. Karena beli sepatu kan tidak murah. Gitu. Atau kita lihat misalnya solusinya. Kalau misalnya anak nggak punya sepatu hitam, kalau sedikit mungkin bisa dengan usulkan ke Basnas atau Bantuan sebagainya gitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang tadinya anak takut dengan guru itu, misalnya anak dengan Paris takut misalnya. Ketika Paris menggunakan restitusi, insya Allah akan tidak takut lagi anaknya. Ya. Tapi kalau tetap menghukum terus ya takut terus anaknya. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa dengan kalimat-kalimat yang halus. Yang keempat, ternyata adalah restitusi diri adalah cara terbaik. Kita bercermin dari diri kita sendiri. Kalau kita menjadi anak itu, kita dihukum, akan bagaimana gitu. Refleksi dari diri kita. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita amati dulu dia itu kena apa berbuat itu. Misalnya anak bermain lempar-lemparan sampai kena orang lain. Ketika kita menangani anak itu, kita menyadari bahwa anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesenangan misalnya. Itu ya misalnya pertanyaan itu. Selanjutnya, berfokus pada karakter bukan tindakan, mengubah nilai dalam diri anak. Kedelapan, berfokus pada solusi bukan hukumannya ya. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak ketika kembali ke kelasnya tidak merasa minder, tidak merasa down, dia tetap tampil seperti semula sekalipun dia pernah berbuat salah. Diusahakan Bapak Ibu ya, memang susah, diusahakan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling keren sekarang. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu ngobrol dengan sekolah lain, Bapak Ibu, saya sudah mengetahui tentang segitiga fungsi. Bapak Ibu punya ilmu yang di atas lebih tinggi daripada mereka, karena ini ilmu apa ya namanya? Hebat dan luar biasa. Luar biasa hebat. Ini adalah cara menangani anak yang melanggar keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, yang tumbuh kesadaran dari dirinya dan dia bertanggung jawab. Bukan karena kita berhukuman, bukan karena kita buat dia bersalah, tapi dia menyadari sendiri, Bapak Ibu. Nah, ada 3 tahapannya. Yang pertama istilahnya adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Disinilah pentingnya keyakinan keras. Tadi kan saya bilang yang ada tanda tangannya disimpan. Jadi kalau misalnya murid di kelas Bapak Ibu mengelak, enggak Bu, saya nggak pernah nggak kelas. Nah ini ada buktinya kan gitu. Ada tanda tangan. Itu sinilah itu. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kalimat-kalimat pertanyaan yang kita berikan ketika menangani anak pada tahapan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini tidak menjadikan anak kan? Artinya, ya wajarlah kamu berbuat salah, kan begitu awalnya. Atau tidak ada manusia sempurna. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Itu. Bapak juga pernah berbuat salah, misalnya. Iya. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau ini yang agak panjang. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita mari untuk menyelesaikan masalahnya. Atau yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalimatnya Bapak Ibu yang luar biasa, bagus sekali kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, contoh pertanyaan yang kita berikan pada tahapan validasi kesalahan atau kebutuhan. Jadi menggali dari anak itu, mereka melanggar keyakinan itu dasarnya apa, alasannya apa. Misalnya begini kalimatnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukan, ya kan? Ya, misalnya anak terlambat 5 menit, bahkan 5 menit ya, saya juga bisa hadir setengah jam telat misalnya gitu. Artinya menyadarkan anak gitu, saya salah gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kan gitu. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa sih sampai berbuat salah itu? Pentingnya apa sih, kan gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maksudnya sikap yang lain yang lebih baik dari yang dia lakukan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi? Itu Bapak Ibu yang contoh kalimatnya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini sudah dituliskan ya. Keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati dalam kelas tadi, yang kelas tadi? Kelas yang ideal seperti apa? Misalnya ada kasus anak yang ngobrol ketika belajar atau KBM gitu. Kita tanyakan anak itu, apakah kamu PN kelas kamu ketika belajar semuanya ngobrol? Anak kan berpikir, oh iya saya salah, kan gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, ini contoh-contoh pertanyaan kita untuk segitiga restitusi. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya membuat video kasus, misalnya si Karini ini sering datang terlambat. Ini contoh saja, dan nggak perlu lama-lama, berasa juga apa ya, susah apa ya, ngobrol kadang-kadang kayak ini. Saya ambil poin-poin pentingnya saja. Ini barangkali bisa menginspirasi Bapak Ibu. Kenapa? Sudah pasang ya. Waalaikumsalam. Kali ini kan? Iya, Pak. Oke, selamat duduk di mana mau dibahas dari siapa? Ibu boleh di bahasa Inggris ya. Tapi Bapak dibahas dari kamu akan dipanggil ke sini.
Tadi rasa nggak punya kesalahan. Nah, ini yang kami ya, beberapa hari ini kalau perhatikan hari ini sering lambat datang di sekolah. Ya, yang sudah berbunyi, teman-teman sudah ngaji, mereka tadi baru datang. Memang semua orang juga pernah berbuat salah. Ya, tidak hanya kali ini. Benar Bapak Ibu ya. Ini contoh saja, tadi saya menyampaikan kalimat menstabilkan identitas. Memang semua orang pernah berbuat salah. Itu Bapak Ibu ya. Itu kan bukannya pamer tapi ya contoh lah. Jadi anak tidak didownkan dulu gitu. Jadi hari ini berbuat salah, berbuat dunia, juga ya sering lama. Ya, akhirnya sekarang Bapak ingin tahu apa alasannya, kenapa hari ini sering lama. Tahapan kedua Bapak Ibu ya, validasi kesalahan. Jadi kita menggali ya, kenapa anak melanggar keyakinan ibu. Nah nanti itu sebentar ini jelasannya ya. Itu Bapak Ibu. Kita menanyakan kepada anak kenapa sama melanggar kesepakatan atau keyakinan itu Bapak Ibu ya. Anak-anak akan ngomong gitu. Dan ini kendalanya kalau anak susah, alasannya apa gitu ya. Tadi kita memposisikan sebagai teman kayak tadi almarhumah siapa Masrum teman saya tadi berkebaran minum teh jus seplastik berdua dengan anak iring-iringan gitu. Atau anak mau cerita, saya sendiri Bapak Ibu bener luar biasa Pak Masrum. Jadi Bapak sampaikan berbeda itu terlambat karena membangun ini sebuah kemanusiaan beberapa manusia tadi ya. Baik, nah, selanjutnya apa kita sadar bahwa data terlambat itu sudah menyalahi keyakinan kelas yang mana siswa datang tepat waktu. Baik, Bapak Ibu dipegang dulu. Kalimat terakhir adalah kalimat ya keyakinannya. Jadi makanya perlu keyakinan seperti itu. Dan saya mohon jangan banyak-banyak poinnya supaya anak hafal gitu. Kalau kebanyakan anak malah nggak hafal. Ya kan cukup 6 atau 7 misalnya poin-poinnya itu. Bapak Ibu ya. Ya punten ini sekedar share saja Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya nanti kita berikan motivasi pada anak itu supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Baik Bapak Ibu, yang terakhir sebagai refleksi dari saya. Ini khusus untuk diri saya sendiri. Mari kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menangani anak yang melanggar aturan dan menggunakan segitiga restitusi ketika menangani pelanggaran terhadap keyakinan kelas murid kita. Masih ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Slide saya sudah habis. Ada yang perlu kita khususnya lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, syukur-syukur buat Bapak Ibu semua dan harapan kita semua untuk sekolah kita Bapak Ibu. Ya. Oke. Masih ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas waktu Bapak Ibu, atensinya ya. Marilah kita saling menghormati, saling bantu-membantu ya. Nanti juga apabila teman yang seperti ini, mari kita bantu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Nabi Bapak Ibu, dan mohon maaf barangkali selama saya menyampaikan ada hal yang salah, yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semua. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya manusia biasa. Saya juga baru belajar Bapak Ibu tentang ini gitu ya. Dan ya baru sedikit lah membaca jamaah sepupu ireng penerapan ke anak tuh. Belum all out, belum semuanya, tapi sedikit demi sedikit mari kita ubah diri kita ya untuk membudayakan positif. Dan ada satu lagi yang harus disampaikan Bapak Ibu.
itu hendaknya dimulai dari diri. Artinya, misalnya begini, kalau seorang guru datangnya terlambat terus, jangan pernah ingin menghukum anak terlambat. Nah, sekarang seperti itu. Anak sekarang gampang ngomongnya kan, bapak telat. Dimulai dari diri. Kita jangan pernah menyuruh anak untuk kebersihan kalau diri kita sendiri nggak pernah sapu-sapu, nggak pernah apa gitu. Yang bangun adalah mari bersama-sama anak, nyapu bareng, misalnya gitu ya, bukan hanya mandiri. Itu paradigma pendidikan sekarang. Jadi kita sebagai penuntun, malahan ada satu lagi statement yang agak dalam ya, bahasanya apa tuh? Guru menghamba pada murid. Coba. Itu kan apa berarti? Kita memuliakan sekali murid kita gitu. Kalau mengamati itu bahasa itu ya. Seperti itu. Baik, lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kita semua Bapak Ibu.